bulan Ramadan ini, mari kita biasakan. Yang pertama kita biasakan apa? Sahur. Sahur itu barangkali selama ini pandangan kita, sahur untuk berusaha supaya di siang hari kita tidak lapar. Sahur itu kita berusaha, yang kita yakinkan diri kita adalah sahur supaya di siang harinya kita tidak kehausan. Padahal mindset itu, pemikiran itu salah. Yang perlu kita kejar itu sahur bukan untuk kenyang di siang harinya. Sahur itu bukan untuk mampu menahan di siang harinya. Tapi apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah barakah. Di dalam sahur itu ada berkah. Itu yang kita kejar. Apa maksudnya berkah? Kalau makanan sampai Nabi mengatakan, walaupun seteguk air, kalau itu berkah, kau akan rasakan nikmatnya berpuasa di siang hari. Selama ini kan kita Pak, Bu, begitu kita puasa sahur, kita puasa loyo. Kenapa nak? Puasa itu. Boleh jadi di dalamnya sahur kita kurang berkahnya atau sama sekali tidak ada berkahnya. Karena yang kita kejar adalah begitu makanan sahurnya kurang enak, sudah muka sudah tidak bisa digambarkan bagaimana jeleknya. Bahasanya yang keluar sudah bukan bahasa santun. Kenapa? Makanan sahurnya tidak sesuai dengan seleranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah tarawih. Alhamdulillah, keberadaan kita di masjid yang sederhana ini adalah keberadaan yang didorong oleh semangat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita punya keyakinan seperti itu? Karena di luar sana banyak yang lebih sehat daripada kita. Tapi ternyata tempat nongkrongnya bukan di masjid. Padahal mereka tahu bahwa tempat yang paling terbaik pada saat ini adalah berkumpul nongkrong di masjid. Itulah salah satu penyebabnya bahwa kita datang bukan karena kehendak kita di sini. Ada hidayah. Nah, hidayah inilah nikmat yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersyukur kepada Allah karena dia dapat keberuntungan. Lalu dia bersyukur. Tapi pada saat bersamaan dia melanggar aturan Allah. Apa yang dia langgar? Dia langgar menjadi orang kikir. Lalu dia berkata, keberuntungan ini adalah usaha saya sendiri. Karena dia merasa usaha saya sendiri, maka dia tidak punya hak atau dipaksa oleh siapa untuk mengeluarkan sedekah darinya. Kenapa ada orang yang seperti itu? Karena hidayahnya tidak ada. Orang yang punya hidayah, bahkan dia tidak dapat keberuntungan, dia masih sempat menyisipkan sesuatu. Karena dia yakin, hari ini rugi, tapi saya tidak mau rugi untuk akhiratku. Dia tetap keluarkan. Apalagi dia sadar bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengarkan
Di bulan Ramadan ini 3 tahapan. Tahapan pertama adalah rahmat. Tahapan kedua adalah maghfirah. Tahapan yang ketiga adalah ifkum minan nar. Ada hadisnya. Cuman hadis ini di kalangan para ahli hadis itu dianggap bertentangan dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa tiap malam dan tiap hari Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Sementara hadis yang pertama tadi hanya dibebaskan pada 10 akhir Ramadan. Nah, itulah yang dianggap bahwa hadis ini di kalangan para ahli hadis kurang mereka pergunakan. Yang lebih sahih itu adalah tiap hari Tuhan, tiap malam Tuhan membebaskan hambanya dari api neraka di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bonus bulan Ramadan ini. Bapak, ibu-ibu, sekarang ini adalah malam ke-10. Artinya 9 puasa kita sudah terlaksana. Secara fikih, secara syariat, barangkali sah. Sahnya di mana? Kita sahur sebelum salat subuh. Lalu selesai salat subuh, kita berusaha menahan diri kita dari makanan dan minum sampai masuk maghrib. Kelihatannya secara fikih, secara syariat, puasa kita sah dan memang secara syariat sah. Cuma pertanyaannya, kalau anak-anak muda sekarang yang suka main game, ada istilah mereka Zoom. Dia sudah berusaha apapun gamenya itu, ternyata usahanya menghasilkan nol. Padahal begadangnya mulai jam 1 malam sampai subuh. Ternyata gamenya nol. Padahal semua aturan dia ikuti. Nah, pertanyaan kita perlu renungkan 9 puasa kita yang kita sudah laksanakan dengan berusaha semaksimal mungkin menghindari makanan dan minum. Apakah kita termasuk pemain game yang mendapatkan nilai Zoom, nilai nol? Bapak, ibu-ibu, biasa kita dengar barangkali selama 9 hari ini ada sebuah hadis yang menyatakan ada orang yang berpuasa di siang harinya yang dia dapat, apa yang dia dapat? Al-ju' wal atas. Yang dia dapat adalah cuma lapar dan dahaga. Apa penyebabnya? Inilah yang perlu kita renungkan dan kita lanjutkan nanti hari-hari berikutnya. Kalau ini malam kita sadar bahwa selama 9 hari ini ada puasa saya secara syariat benar, tapi dari sisi pahalanya hakikinya nol. Kenapa? Dia hitung-hitung. Oh, hari pertama saya bohong. Kepada siapa? Boleh jadi sama istrinya, boleh jadi sama suaminya, boleh jadi sama anaknya, boleh jadi sama saudaranya, boleh jadi sama keluarga-keluarga dan teman yang lainnya. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya pahala puasa kita nihil disebabkan karena bibir kita tidak mampu kita kendalikan dari berbohong. Hatta berbohongnya itu sampai dia bercanda, dia pakai canda, termasuk di dalamnya. Bahkan kalau Imam Ghazali dia menyatakan termasuk orang bohong kalau dia panggil ayam kesayangannya dengan bahasa ayam, kurr, kurr. Ayam ini mengerti bahwa tuannya ada makanan di tangannya. Itu pemikiran ayam. Ternyata ayam mendekat.
Begitu dia mendekat, makanan tidak ada di tangan tuannya. Imam Ghazali mengatakan termasuk bohong kepada binatang. Hati-hati. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa man yasta'fif yu'affifallahu. Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang sepele-sepele, padahal itu adalah dosa, maka Allah akan menjaganya dia. Aku bahasa tak kue manini, manini. Sampai-sampai salah satu pendiri mazhab, barangkali Bapak Ibu pernah dengar, waktu dia turun ke sungai, lalu tiba-tiba ada buah yang jatuh, lalu dia makan. Baru dia sadar bahwa buah yang dia makan tadi dia tidak minta izin kepada tuannya, dan buah yang dia makan ini pasti ada yang menanamnya. Bayangkan Pak, manininya dia cari pohon itu sepanjang sungai itu. Kalau hari ini mau diterapkan Pak, luar biasa. Biasa kita dapat benda-benda berharga di jalan. Kebetulan pada saat itu kita butuh sebuah tantangan luar biasa. Kalau barangkali benda-benda yang ya sepele, uang 1.000 barangkali kita anggap biasa saja. Tapi kalau sudah nilainya emas, kita dapatkan di jalanan dalam keadaan kita butuh dana. Ataukah tiba-tiba ada dana masuk di rekening secara tiba-tiba? Maukah kita seperti pendiri mazhab ini, dia mencari dan dia yakin bahwa buah ini ada yang menanamnya dan buah ini pasti ada pohonnya. Maka dia telusuri. Begitu dia dapat, dia ketemu si petani itu. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf, tolong maafkan saya, karena saya telah memakan buah tanamanmu tanpa minta izin dengan engkau. Apa jawabannya Pak? Dia jawab, saya tidak maafkan kamu kecuali kau ikuti persyaratan saya. Saking maunya dimaafkan, dia ikuti itu Pak, tanpa dia tahu apa persyaratannya, beratkah atau ringan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini hanya sepenggal cerita tentang orang-orang dulu yang manini, yang menjaga itu dari hal-hal yang kecil. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, kata Nabi, yu'affifallah, maka Allah akan selalu menjaganya walaupun itu dosa yang sangat sepele. Bulan Ramadan ini mari kita biasakan. Yang pertama kita biasakan apa? Sahur. Sahur itu barangkali selama ini pandangan kita, sahur untuk berusaha supaya di siang hari kita tidak lapar. Sahur itu kita berusaha, yang kita yakinkan diri kita adalah sahur supaya di siang harinya kita tidak kehausan. Padahal mindset itu, pemikiran itu salah. Yang perlu kita kejar itu sahur bukan untuk kenyang di siang harinya. Sahur itu bukan untuk mampu menahan di siang harinya. Tapi apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah barakah. Di dalam sahur itu ada berkah. Itu yang kita kejar. Apa maksudnya berkah? Kalau makanan, sampai Nabi mengatakan, walaupun seteguk air, kalau itu berkah, kau akan rasakan nikmatnya berpuasa di siang hari. Selama ini kan kita Pak, Bu, begitu kita puasa sahur, kita puasa loyo. Kenapa nak? Puasa itu boleh jadi di dalamnya sahur kita kurang berkahnya atau sama sekali tidak ada berkahnya. Karena yang kita kejar adalah begitu makanan sahurnya kurang enak, sudah muka sudah tidak bisa digambarkan bagaimana jeleknya. Bahasanya yang keluar sudah bukan bahasa santun. Kenapa? Makanan sahurnya tidak sesuai dengan seleranya. Yang tadinya waktu tidur dia bayangkan makan sahurnya ini, ternyata bangun
Begitu dia bangun, dia dapati sahurnya bukannya sesuai dengan seleranya, tapi sesuai dengan selera istrinya. Apa selera istrinya? Selera istrinya kebetulan tekanan darahnya rendah, maka dia kasih banyak garamnya. Sementara suaminya dia tidak suka yang tinggi garamnya. Orang yang sahur dengan berkah, apapun yang disajikan semuanya enak. Kenapa? Keberkahanlah yang membuat enak. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, sahur itu Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sahur. Selawat artinya apa? Allah mendoakan, Allah merahmati kita ini. Ini yang perlu kita tanamkan ini. Insya Allah kalau begini prinsip dan keyakinan kita melaksanakan sahur, saya yakin problem rumah tangga yang tadinya membengkak gara-gara sahur, insya Allah sang suami mengatakan, Bu, tidak usahlah paksa-paksa memasak. Apa yang ada? Seteguk air itu, 1 sendok nasi sudah berkah. Itu yang kita kejar. Dan lalu kita terapkan sama anak-anak kita. Saya yakin anak-anak kita di siang harinya tidak akan loyo dan tidak akan jadi pemalas. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Sebagai kesimpulan, jadikan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kesabaran kita. Karena Nabi SAW menyatakan, man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha sabar dalam taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan, meneguhkan hatinya menjadi orang sabar. Dan orang yang sabar khairun wa ausa, nikmat yang paling terbaik di dunia ini dan paling luas, minas sabari, adalah kesabaran. Maka bulan Ramadan ini dipupuk untuk menjadi orang yang sabar. Insya Allah keberkahan, selawat dari Allah, maghfirah dan ampunan dari Allah, ifkum minan nar, dan kemenangan yang paling utama adalah terbebasnya kita dari api neraka, seperti janji Rasulullah bahwa setiap hari dan setiap malam Allah membebaskan dari api neraka orang-orang yang berpuasa iman karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.